Dan juga pada saat touring sebetulnya kita nggak perlu menyalakan lampu hazard, tapi fakta yang terjadi di Indonesia banyak orang yang melakukan touring perjalanan jarak jauh, mereka komunitas itu menyalakan lampu hazard. Sobat Karoseri Center, jumpa lagi di KC Review Karoseri Center. Saya ingin mereview 3 hal. Jadi yang pertama, di mobil kita ini ternyata ada 9 jenis lampu yang ada di mobil. Itu nanti akan kita bahas. Terus di poin kedua, kita akan mereview juga 3 jenis lampu, serta kita akan bahas secara detail kelebihan dan kekurangannya. Lalu di poin yang ketiga, kita juga nanti akan bahas cara untuk men-setting lampu. Bagaimana cara untuk men-setting lampu mobil yang baik dan benar. Sebelum kita lihat video lebih lanjut, bagi kalian Sobat Karoseri Center yang belum like dan subscribe channel YouTube Karoseri Center, silakan like dan subscribe serta share ke teman-teman Anda. Thank you. Sobat Karoseri Center, kita bahas di poin yang pertama. Jadi kita akan mengenal 9 jenis lampu yang terpasang di sebuah mobil. Yang pertama, kita bahas dulu dari yang paling atas, DRL atau Daytime Running Light, di mana lampu ini dulunya lampu senja, tapi sekarang sudah berubah karena ada kebijakan dari pemerintah juga. Kita harus menyalakan lampu selama perjalanan, jadi berubah jadi Daylight Running Time. Terus yang kedua, kita ada juga lampu dekat, ya, di mana lampu dekat ini jaraknya berkisar kurang lebih sekitar 5 meter. Terus lampu jauhnya berkisar kurang lebih 10 meter. Yang ketiga ada lampu sign atau lampu rating. Terus yang keempat kita juga bahas lagi ada fog lamp, di mana fog lamp ini fungsinya jika kita melakukan perjalanan di berkabut atau di jalan yang hujannya cukup deras, ya, kita bisa nyalakan fog lamp dan lampu ini akan menjangkau atau memecah kabut itu. Selebihnya kita nanti akan lihat di bagian belakang Sobat Karoseri. Tetap ikutin saya terus, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Karoseri Center. Sobat Karoseri Center, kita sekarang berada di bagian belakang dari mobil. Kita lihat yang paling atas, ini ada lampu tail, ya. Terus ini juga ada lampu rem, ada juga lampu untuk mundur atau atret. Dan yang terakhir adalah lampu hazard, di mana sebetulnya lampu hazard ini dinyalakan dalam kondisi urgent atau darurat. Salah satunya misalnya mobil kita mogok di jalan tol, kita minggir lalu kita nyalakan lampu hazard. Tapi di Indonesia banyak fakta yang terjadi, lampu hazard ini sering dinyalakan dalam kondisi yang kurang tepat timingnya. Misalnya aja pada saat hujan deras menyalakan lampu hazard, dan itu sebetulnya tidak diperlukan dan tidak disarankan untuk menyalakan lampu hazard. Dan juga pada saat touring sebetulnya kita nggak perlu menyalakan lampu hazard, tapi fakta yang terjadi di Indonesia banyak orang yang melakukan touring perjalanan jarak jauh, mereka komunitas itu menyalakan lampu hazard. Jadi sebetulnya tidak diperlukan karena itu bukan dalam kondisi penting atau darurat. Lalu kita sekarang masuk ke poin yang kedua, kita akan mengenal 3 jenis lampu, berikut juga kelebihan dan kekurangannya. Sebelum kita lanjut 3 jenis lampu ini, jangan lupa like, subscribe, serta share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Sobat Karoseri Center, kita akan bahas jenis yang pertama, yaitu lampu halogen. Lampu halogen ini lampu yang pada dasarnya umum digunakan di Indonesia, ya, karena satu, harganya lebih murah, dan yang kedua, gampang ditemukan di mana-mana. Cuman seiring berjalannya waktu, lampu halogen ini ternyata punya kelemahan, di mana kelemahan ini ternyata dia menggunakan watt yang lumayan tinggi. Untuk standarnya aja dia menggunakan kisaran 60–55 watt, ya, jadi lumayan tinggi dibanding nanti jenis-jenis yang lain. Terus lampu halogen ini bekerja menggunakan filamen layaknya lampu pijar, Sobat Karoseri Center. Biasanya lampu halogen ini dipasang di headlamp, dan dia punya satu kekurangan juga, Sobat Karoseri Center, di mana lampu halogen ini untuk jangka panjangnya atau umur pemakaiannya ini nggak bisa terlalu lama, jadi nggak terlalu awet jika Sobat Karoseri menggunakan lampu halogen ini. Sobat Karoseri, kita sekarang bahas jenis lampu yang kedua. Jenis lampu yang kedua itu HID, ya, atau High Intensity Discharge. Lampu ini tidak memiliki filamen seperti lampu halogen. Cara kerjanya dengan memanfaatkan gas xenon yang ada di dalam tabung ini. Sobat Karoseri bisa lihat seperti ini, lampu untuk HID. Kelebihannya, lampu ini memerlukan watt yang lebih kecil daripada lampu halogen, ya. Dia hanya memerlukan watt kurang lebih sekitar 35–55 watt dibanding lampu halogen yang standarnya aja udah 60 watt ke atas. Terus
Terus kelebihan yang kedua, dia cahayanya juga lebih terang dibanding lampu halogen. Tapi dibalik itu ternyata dia juga punya kekurangan, Sobat Karuseri Center. Dimana kekurangan ini pemasangannya ternyata menggunakan arus yang berbeda. Jadi untuk lampu HID dia memerlukan yang namanya balas. Fungsi balas ini untuk menstabilkan arus atau penyeimbangnya. Lalu kekurangan yang kedua dari lampu HID ini, karena nyalanya cukup terang, jadi terkadang jika dilihat dari lawan arahnya cukup menyilaukan mata. Terus yang ketiga, karena nyalanya juga cukup terang, sehingga lampu mika atau mika lampu headlampnya ini menjadi cepat kuning, Sobat Karuseri Center. Jadi kelebihan dan kekurangan dari jenis lampu yang kedua atau HID. Untuk jenis lampu yang ketiga yang akan kita bahas, yang dinamakan lampu LED atau Light Emitting Diode. Jadi lampu LED ini berkembang cukup pesat, bukan hanya di lampu untuk mobil, tapi juga sekarang sudah dipakai di peralatan elektronik lainnya, Sobat Karuseri Center. Untuk lampu LED ini, 2 tahun terakhir perkembangannya cukup pesat dipakai di mobil. Karena apa? Karena lampu LED ini lebih fokus terangnya dibanding lampu HID ya, yang tadi. Dan juga lampu LED ini panasnya di belakang, nggak di depan, jadi dia lebih aman, tidak menyebabkan efek kuning, warna kuning di mika headlamp Anda. Kalau Sobat Karuseri nanti perhatikan juga, lampu LED ini juga ada kipasnya. Nah, kipasnya ini berfungsi supaya lampunya ini panasnya tidak terlalu panas dan bisa diredam panasnya. Terus lampu LED ini juga kelebihannya dia juga lebih low watt atau wattnya lebih rendah. Jika tadi HID dia memerlukan 35-55 watt, lampu LED ini kurang lebih hanya 30 watt. Jadi dia lebih rendah lagi dari lampu HID dan juga tidak lagi memerlukan balas, Sobat Karuseri Center. Kalau tadi HID memerlukan balas, kalau LED dia tidak memerlukan balas. Kelebihannya juga dia juga bisa ditaruh di manapun, jadi bukan hanya di bagian headlamp, tapi juga bisa di bagian fog lamp dan lain sebagainya. Tapi dia mempunyai satu kekurangan dibanding lampu jenis halogen dan lampu jenis HID. Dimana kekurangan ini dari segi harga. Jadi kita sudah bahas 3 jenis lampu, baik kelebihan maupun kekurangannya, mulai dari halogen, HID maupun LED. Untuk bahasan lebih lanjut atau bahasan selanjutnya, kita akan bahas lagi gimana caranya untuk setting lampu yang baik dan benar, yang tidak membuat silau lawan arah kita. Tapi sebelum kita lanjut bahasan berikutnya, jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya, serta share ke teman-teman Anda. Thank you. Sobat Karuseri, kita ada di bahasan yang terakhir, gimana cara men-setting lampu mobil yang baik dan benar. Untuk poin yang pertama, pastikan mobil Anda terparkir di jalan atau di tempat yang rata, seperti yang bisa Sobat Karuseri lihat. Pastikan jalannya lurus, tidak bergelombang atau tidak turun. Terus poin yang kedua, Anda harus nyalakan lampu-lampu bagian depan, ya, terutama di bagian headlamp atau lampu jarak dekatnya. Terus yang ketiga, pastikan posisi lampunya sama rata. Tapi seiring perkembangan juga, ada juga yang men-setting di bagian kiri itu lebih tinggi sedikit dari bagian kanan. Tidak harus seperti itu menurut selera, tapi kalau bagian kiri lebih tinggi sedikit, itu membantu kita juga dari segi sopir, ya, kita dari dalam melihat ke depan, melihat jalan, terutama di lampu gelap. Di keadaan jalan gelap itu lebih terang dan tidak membahayakan lawan arah kita, karena lampu yang lebih tinggi itu di bagian kiri, bukan di bagian kanan. Poin yang keempat, Anda mundurkan mobil Anda, ambil jarak kurang lebih 7 meter atau 6 meter dari tembok atau dari bagasi Anda. Poin yang kelima, kita buka kap mesinnya. Untuk poin yang keenam, kita cari bautnya, di mana nanti bisa untuk tempat untuk setting lampunya. Kita cari titik fokusnya dan kita cari ketinggian atau kerendahannya. Pak, silakan Pak. Sobat Karuseri Center, settingan udah selesai. Sobat Karuseri bisa lihat settingannya berada di sekitar pinggang. Kalau settingan ini otomatis lawan arah Anda tidak akan silau atau tidak akan terganggu penglihatannya. Tapi kalau Sobat Karuseri Center setting lampunya masih di atas pinggang, itu otomatis akan membahayakan lawan arah Anda, karena pasti akan menyilaukan mata dari lawan arah Anda. Sobat Karuseri Center, kita sudah bahas semua di episode kali ini. Kita sudah bahas dari yang pokok bahasan pertama, kita mengenal 9 jenis lampu yang ada di mobil. Lalu pokok bahasan kedua, kita mengenal juga jenis-jenis lampu serta kelebihan dan kekurangannya. Dan pokok bahasan yang ketiga, kita udah bahas juga bagaimana cara setting lampu yang baik dan benar sehingga tidak membahayakan lawan arah Anda. Terima kasih sudah mengikuti saya dari awal hingga akhir, dan jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya, serta share ke teman-teman Anda. Thank you, stay safe, and God bless.